Halo engineers, balik lagi sama saya Arya. Dan di video kali ini kita akan ngomongin yang masih hangat-hangat nih. Apalagi kalau bukan update iOS 18. Tapi di video ini saya akan lebih spesifik ya, ngomongin settingan-settingan yang perlu diatur atau disesuaikan supaya pengalaman pakai iOS 18 di iPhone itu jadi lebih maksimal. Ya, jadi per tanggal 11 Juni kemarin, iOS 18 sudah bisa dicoba nih untuk versi developer betanya. Disclaimer ya, ini adalah versi yang paling awal. Bukan public beta, apalagi final version yang rilis bulan September nanti. Jadi ya ini bisa dibilang versi yang sebenarnya belum matang untuk kebanyakan orang. Ya jadi terima kasih buat distributor ponsel yang udah minjemin iPhone 15-nya ke saya ya, buat jadi bahan uji coba update iOS 18 ini. Ya jujur aja sih, saya sendiri juga akan berani ya nyobain update developer beta kalau ini HP utama saya. Karena ya masih sangat-sangat berisiko lah, bikin HP jadi anget, dan ada beberapa aplikasi yang nggak jalan juga, seperti aplikasi M-Banking. Oke, habis update, hal pertama yang wajib di setup itu tentu aja di bagian home screen-nya. Nah, sekarang habis update ke iOS 19, kita tuh jadi lebih leluasa ya, buat ngegeser icon aplikasi suka-suka kita. Jadi udah nggak kekunci kayak dulu lagi. Nah, ini kita tinggal tekan tahan icon aplikasinya, terus kita bisa geser kiri, kanan, tengah, atas, bawah, atau mau dijadiin sendirian ya di satu halaman, itu juga udah bisa. Terus kalau mau bikin widget juga sekarang lebih gampang dan instan ya. Tinggal tekan tahan icon aplikasinya. Dan nanti itu ada muncul menu layout untuk ukuran widgetnya. Kita bisa pilih yang gede atau yang kecil. Atau kalau udah terlanjur kepasang di home screen widgetnya, kita juga bisa nge-resize ukuran widgetnya itu secara manual. Tinggal geser aja di bagian pojok kanan bawah ini. Oh ya, kalau kita tap customize di home screen, sekarang kita juga bisa ngatur tema icon aplikasinya nih. Mau pakai tema terang, gelap, atau mau dijadiin satu warna biar seragam sama wallpapernya, ini juga udah bisa. Dan untuk ngatur warnanya juga tinggal geser-geser doang slide barnya di sini. Atau kalau pengen lebih dinamis ya, nyesuaiin waktu siang atau malam secara otomatis, bisa juga pilih yang automatic. Nah, biar kelihatan lebih minimalis, kita juga bisa ngatur untuk ukuran iconnya ya. Ini biasanya saya atur ke large ya, supaya ikonnya jadi lebih gede, dan icon teks di aplikasinya tuh otomatis hilang. Oke lanjut, buat yang baru pakai atau baru pindah ke iPhone, dan ngerasa control centernya kok minimalis banget, nah sekarang kita bisa nambahin untuk shortcut di control centernya ini dengan lebih gampang dan satset ya. Jadi udah nggak perlu masuk ke settingan, terus buka menu control center, itu udah nggak perlu. Karena sekarang kita bisa lebih gampang mencet icon plus di pojok kiri atas ini. Nah, di sini kita bisa ngurangin, nambahin, terus geser-geser lokasinya. Bahkan kita juga bisa ngatur ukuran control centernya di sini. Jadi ini benar-benar fleksibel banget. Terus kalau misalnya untuk tampilan control centernya udah penuh ya, kita isi pakai shortcut dan kita mau nambahin shortcut yang baru, itu nanti bakal dilanjutin di halaman kedua. Jadi tinggal geser ke bawah aja. Nah, geser ke bawah lagi, nanti kita nemuin namanya control media player ya, buat ngatur Spotify atau media-media player yang lain. Dan geser ke bawah lagi bakal nemu untuk kontrol konektivitas di iPhone kita. Jadi sekarang ini udah di grouping ya dan jadi lebih rapi aja kelihatannya. Apple. Kenapa nggak ada dulu coba ada fitur kayak gini? Terus ada yang menarik nih. Jadi buat yang butuh shortcut menu yang bisa diakses cepat dari lock screen, sekarang di iOS 18 ini udah bisa kita custom ya. Nggak melulu buat flash atau kamera aja. Jadi kita bisa tekan tahan tampilan lock screen-nya dan kita bisa hapus atau ubah untuk menu flash dan kameranya. Kalau untuk kamera sih oke ya. Paling untuk flash saya ganti jadi shortcut translate. Kayak misalnya ketemu turis di jalan dan mau ajak ngobrol, ini tinggal hold shortcut ini di lock screen dan langsung auto jadi ala-ala interpreter dadakan gitu. Nah, buat yang sering bikin video di Instagram Reels atau TikTok dari kumpulan foto atau video, cakep nih. Karena sekarang di iOS 18 kita tuh bisa bikin video vertikal secara instan ya. Langsung dari aplikasi foto. Tinggal buka aplikasi foto, terus buka yang recent day. Terus pilih kumpulan foto atau video di momen-momen tertentu yang mau dibikin video vertikalnya. Tap yang movie dan nanti otomatis bakal langsung dibikinin video vertikal. Tap menu musik di sini buat ganti audio atau warna videonya. Atau kalau pengen ngubah urutan foto atau videonya, tinggal tap yang edit movie timeline. Tap yang share movie kalau pengen langsung upload ke Instagram atau TikTok, atau bisa di-save dulu di aplikasi fotonya. Ya, jadi habis update ke iOS 18, saya kok jadi kepikiran ya, buat jadiin iPhone ini sebagai note to land rapat. Karena sekarang di notes-nya iOS 18, itu ada namanya fitur Live Audio Transcription. Yang mana dia bisa ngubah audio jadi teks, dan yang menarik, ini juga udah dukung bahasa Indonesia juga. Caranya juga gampang banget ya, tinggal buka aplikasi Notes, terus tap icon mic di pojok kanan bawah ini.
Dan apa aja yang diomongin atau diobrolin di rapat tadi, itu bakal auto ditulis sama iPhone di aplikasi Notes ini. Nah, kalau harus nge-highlight beberapa teks atau tulisan dari hasil notulen rapat tadi, ya tinggal blok aja ya teksnya. Dan pilih atau tap icon AA di bawah sini. Tapi ada satu lagi sih yang bikin mind-blowing banget. Ya, aplikasi Notes di iOS 18 itu bisa dipakai buat ngitung. Kayak misalnya lagi compile jumlah barang di Notes nih. Ini di totalnya berapa, tinggal ketik aja nama barangnya. Yang penting jangan lupa sama tanda hitung dan tanda sama dengannya ya. Ya sebenarnya sih fitur hitung-hitungan di Notes atau yang sama Apple disebutnya Math Notes ini lebih kepake di iPad ya dengan Apple Pencil-nya. Karena dengan kombinasi ini kita bisa nulis soal matematika dengan handwriting atau tulisan tangan. Dan ketika kita selesai ngegambar sama dengan, itu tuh hasil matematikanya langsung keluar Pak. Ini bener-bener magic sih. Karena pas saya coba nyelesain soal matematika yang cukup kompleks ya, dengan ada simbol akarnya, terus ada kuadrat, terus udah gitu dibikin per juga, itu tuh hasilnya langsung keluar juga dengan cepat. Ya dipikir-pikir sih anak sekolah zaman sekarang enak banget ya. Apalagi ada iPad, Apple Pencil, dan iOS 18. Ini gara-gara ngomong hitung-hitungan, saya jadi aware nih sama kalkulator di iOS 18 yang bisa dibilang ini udah lebih komplit dan juga lengkap. Dan kayaknya saya nggak perlu install aplikasi kalkulator pihak ketiga lagi. Jadi ya cukup dari aplikasi bawaan, kita bahkan udah bisa ngakses menu scientific calculator dengan gampang ya. Tinggal pilih dari menunya langsung. Dan nggak harus miring-miringin iPhone-nya kayak gini supaya muncul menu scientific yang lebih lengkap. Terus kalau pengen konversi nilai, mulai dari mata uang, energi, sampai nilai data, ini juga udah bisa ya diakses. Tinggal aktifin menu convert di aplikasi kalkulator. Tapi yang paling ditunggu ya dari aplikasi kalkulator ini tentu aja di bagian menu historinya. Akhirnya Pak, kita bisa ngelihat histori kalkulasi yang ada di kalkulator ini. Ini kepake banget sih. Kayak misalnya kita habis ngitung sesuatu, misalnya habis ngitung utang teman atau mau bayar piutang teman, dan ngitungnya di kalkulator, ya kalau kita cek lagi, ini masih ada jejaknya. Oh ya, ada yang menarik nih, pas saya jalan-jalan ke menu accessibility. Jadi di sini tuh ada yang namanya fitur eye tracking, yang katanya bisa ngontrol iPhone atau iPad kita cukup dengan gerakan mata aja. Nah, fitur ini sendiri memang didesain sama Apple buat para disabilitas ya, yang mana mereka tuh nggak memungkinkan untuk pegang atau ngontrol iPhone dan iPad-nya pakai tangan mereka. Jadi harus dengan gerakan mata. Nah, pas fitur ini diaktifin, nanti ada semacam tes atau kalibrasi ya, buat mempelajari gerakan mata kita di layar. Jadi nanti tuh ada kayak titik-titik yang mana kita tuh harus ngikutin pakai gerakan mata kita. Ya so far sih pas sudah dipakai, ini lumayan smooth juga ya. Dan saya tuh masih geleng-geleng kepala, kok ada gitu fitur eye tracking yang semulus dan selancar ini. Karena sebelumnya saya nggak nemuin fitur eye tracking serupa di smartphone lain. Nah, buat yang pengen privasinya tetap aman meskipun iPhone-nya dipinjemin sama temen, bisa banget nih sekarang kita aktifin Face ID atau Touch ID buat ngunci aplikasi. Tentunya biar nggak sembarangan dibuka. Tinggal hold icon aplikasi di home screen, terus tap require Face ID atau Touch ID. Ini tergantung ya pakai yang mana sensor biometrik di perangkatnya. Tapi kalau pengen lebih privacy lagi, mending pilih yang hide sekalian ya. Ini aplikasinya bakalan beneran hilang dari home screen dan bisa diakses dari folder hidden di app library. Dan masih soal keamanan, sekarang semua password, PIN, passkey, dan kata kunci rahasia lainnya itu bakal disimpan jadi satu di aplikasi Passwords ini. Nah, ini ngebantu banget ya, misal kita kelupaan password akun atau WiFi yang pernah login di sini, ini bisa diintip lagi dari aplikasi Passwords. Dan terakhir, buat Anda yang anaknya perhatian banget sama battery health, kayak dikit-dikit dicekin nih battery health-nya turun atau enggak. Nah, sekarang di iOS 18 ini kita bisa ngatur iPhone itu stop charging di persentase berapa ya. Jadi nggak cuma di 80% doang, kayak yang iOS versi sebelumnya. Nah, ini masuk aja ke setting battery, terus tap charging, dan atur charge limitnya sesuai kebutuhan. Nah, sekarang tuh kita bisa milih 85% sampai 95%. Nah, itu tadi beberapa settingan yang bisa dicoba di iOS 18 supaya pengalamannya lebih maksimal. So far sih selama pakai beberapa jam di iPhone 15 ini, saya nggak nemu bugs atau yang sampai bikin aplikasinya crash ya. Paling ada satu sih catatan ya, terutama di browser Safari. Jadi pas saya coba Safari di sini tuh nggak ada fitur highlight buat munculin mode reader ya, supaya kita bisa membaca artikel lebih ringkas dan nggak ada iklannya. Nah, padahal di iPhone teman-teman yang udah update ke iOS 18 itu ada fitur highlightnya. Terus kalau untuk iPadOS 18 di iPad mini 5 ini, so far sih secara fitur masih mirip-mirip ya dengan iOS 18.
Paling yang bener-bener baru ya aplikasi kalkulatornya, karena ya ini kan memang debut di iPad gitu. Ya karena ini hardware-nya lawas ya, tentu aja nggak bisa dibilang enak juga pemakaiannya. Apalagi untuk developer beta ya, belum mateng. Ini masih sering banget crash, terutama pas pindah-pindah aplikasi. Dan ada satu fitur juga yang nggak saya temuin, yaitu fitur eye tracking ya. Ini nggak ada di sini. Entah karena ini hardware-nya lawas, atau memang fitur eye tracking itu terbatas di iPad-iPad yang memang punya Face ID. Secara yang punya Face ID itu kan spek kamera depannya tentu lebih oke. Atau buat Anda yang sama-sama pakai iPad lawas, terus nggak ada Face ID juga, dan udah upgrade ke iOS 19, coba deh cek fitur eye tracking di accessibility. Jalan atau enggak? Komen di bawah ya. Ya, segitu aja hasil saya nyobain fitur-fitur baru iOS 19 developer beta di iPhone 15. Kalau menurut Anda gimana nih? Apakah update-nya keren? Atau justru semakin mirip sama Android? Coba deh tulis opini Anda di kolom deskripsi ya. Kita diskusi bareng di sana. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya. Terutama buat Anda yang masih penasaran sama update iOS 19 developer beta. Ya, di sini dengan saya Arya. Dan di belakang kamera Anda Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.